Hai teman-teman, jadi hari ini aku bakal ke museum nih, ikutin terus ya. Aku lagi di perjalanan untuk menuju Monumen Pancasila Sakti. Ikutin terus ya. Tiket nih. Terus ya. Nah teman-teman, jadi aku lagi di rute kunjungan. Jadi ruangan yang pertama bakal aku masukin adalah Serambi Penyiksaan, yang kedua Sumur Maut, yang ketiga Tugu Pahlawan Revolusi, dan seterusnya. Jadi ikutin terus ya. Sebelum nonton, kalian tekan tombol like dan subscribe, serta tekan tombol lonceng agar kalian mendapatkan info terbaru video aku. Nah, sekarang aku udah di Museum Pengkhianatan PKI. Ikutin terus ya. Teman-teman, ini lukisan pengangkatan jenazahnya nih. Di sini menceritakan penggalian dan pengangkatan jenazah korban keganasan pemberontakan G30 SPKI di Lubang Buaya, Jakarta Timur tahun 1965. Ikutin terus ya. Peristiwa 3 daerah 4 November 1945. Dengan menggunakan organisasi-organisasi massa pemuda, orang-orang komunis memimpin aksi penggantian para pejabat pemerintah di 3 kabupaten Karesidenan Pekalongan yang meliputi Kabupaten Brebes, Tegal, Pemalang. Usaha untuk meredam gerakan mereka dilakukan oleh Komite Nasional Indonesia. Aksi teror Gerombolan Cemamat 9 Desember 1945. Cemamat tokoh komunis 1926 yang terpilih sebagai Ketua Komite Nasional Indonesia atau KNI, serang menuduh pemerintah Indonesia kekerasan pasukan ubel-ubel di Sepatan, Tangerang, 12 Desember 1945. Pada tanggal 12 Desember 1945, Laskar Hitam di bawah pimpinan Usman melakukan perampokan harta benda penduduk desa Sepatan. Di Mauk mereka membunuh seorang tokoh nasional, Otto Iskandar Dinata. Teman-teman, pada tanggal 14 Februari 1946, TNI atau Tentara Republik Indonesia melancarkan serangan untuk merebut dan menguasai kembali kota Cirebon. Pos penjagaan PKI berhasil dilumpuhkan dan markas besar PKI di Hotel
Pribring dapat dikuasai. Peristiwa revolusi sosial di Langkat 9 Maret 1948. Revolusi ini tidak hanya ditunjukkan untuk menghapus pemerintah kerajaan, tetapi juga membunuh raja-raja dan keluarganya, serta merampas harta benda kerajaan. Pada tanggal 23 Juni 1948, kurang lebih 15.000 buruh pabrik goni dan 7 perusahaan milik pemerintah di Delanggu, Klaten. Pengacauan Surakarta 19 Agustus 1948. Teman-teman, pada tanggal 19 Agustus 1948, ketika berlangsung pasar malam Sriwedari dalam rangka ulang tahun kemerdekaan RI, PKI membakar ruang pameran jawatan pertambangan. Namun, api dapat dicegah. Akibat kebakaran itu jatuh korban 22 orang menderita luka. Pemberontakan PKI di Madiun 18 September 1948. Beberapa gedung penting termasuk Karesidenan Madiun diduduki. Di gedung inilah PKI mengumandangkan berdirinya Soviet Republik Indonesia. 2 orang PKI datang membawa 2 batang bambu yang sudah diikat ujungnya. 2 batang bambu dipegang ujungnya oleh 2 orang PKI, kemudian dijepitkan ke leher anggota polisi. Pasukan PKI bersorak-sorak ketika tawanan mengerang kesakitan. Pembebasan Gorang-Goreng 28 September 1948. Pada tanggal 28 September 1948, Batalion Sambas yang sedang bergerak untuk membebaskan kota Madiun tiba di Gorang-Goreng. Mereka berhasil mematahkan perlawanan pasukan PKI yang coba menghadang gerak maju pasukan TNI. Penghancuran PKI di Soko 28 September 1948. Pada tanggal 28 September 1948, Kompi Sumadi dari Batalion Sudandar dan Kompi Sabirin Munkar dari Batalion Mujahin melakukan serbuan terhadap kubu pertahanan pasukan PKI tersebut dari 2 arah. Pembantaian di Dungu 1 Oktober 1948. Setelah Madiun tidak mungkin dipertahankan, pada tanggal 30 September 1948, tokoh-tokoh PKI beserta pasukan dan tawanan mengundurkan diri ke Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kawedanan, Kudus, daerah yang semula disiapkan sebagai basis pengunduran. Musso tertembak mati 31 Oktober 1948. Pasukan TNI yang mengepungnya memerintahkan supaya ia menyerah. Musso menolak, bahkan melawan sehingga terjadi tembak-menembak. Dalam peristiwa itu, Musso tertembak mati. Pembunuhan massal di Tirtomoyo 4 Oktober 1948. Sejak tanggal 4 Oktober 1948, sebagian tawanan dibunuh setelah lebih dahulu disiksa. Ada yang ditusuk dengan bambu, runcing, dan bayonet atau lehernya dijerat dengan kawat. Teman-teman, di sini kita bisa melihat sebuah ilustrasi penangkapan Amir Syarifuddin pada tanggal 29 November 1948. Pada saat itu, PKI mengadakan konsolidasi di daerah Gunung Limau yang sudah dipersiapkan sebagai pusat pertahanan setelah kekalahan mereka di Madiun berhasil digagalkan TNI.
serangan gerombolan PKI di asrama polisi di Tanjung Priuk 6 Agustus 1951. Peristiwa ini diawali ketika seorang anggota gerombolan masuk dengan alasan menjenguk rekannya. Namun mereka tiba-tiba menyerang anggota polisi di pos jaga asrama. Dalam serangan ini, gerombolan berhasil merampas 1 brand, 7 karabor, dan 2 pistol. Peristiwa Tanjung Morawa 16 Maret 1953. Pada tanggal 16 Maret 1953, pemerintah terpaksa mentraktor areal tersebut dengan dikawal oleh pasukan polisi untuk menggagalkan usaha pentraktoran Barisan Tani Indonesia atau BTI mengerahkan massa yang sudah mereka pengaruhi dari berbagai tempat sekitar Tanjung Morawa. Teman-teman, disinilah lahirnya MKTBP PKI pada tanggal 14 Maret 1954. Teman-teman, MKTBP itu adalah metode kombinasi 3 bentuk perjuangan. Jadi, MKTBP merupakan metode perjuangan yang tertutup. Untuk mencapai sasaran tersebut, PKI menyusupkan kader-kadernya ke dalam ABRI dengan tujuan menanamkan paham komunis. DNI diadili. Sidang peradilan berlangsung selama 4 bulan, dimulai tanggal 25 November 1954 dan berakhir 31 Maret 1955. DNI dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman. Teman-teman, ini dia bendera yang dihilangkan dari PGRS atau Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak. Teman-teman, radio tip GRC9 merupakan salah satu sarana yang digunakan Pangkostrat Maijen Soeharto dalam memimpin operasi penumpasan G30 SPKI tahun 1965. Teman-teman, inilah baju tidur yang dipakai terakhir kali oleh Brigjen Sutoyo yang dijemput paksa oleh tentara PKI di rumah beliau pada malam hari.
peristiwa pembantaian 4 tentara Indonesia yang disiksa oleh pasukan G30 SPKI. Teman-teman, di sini terdapat pos komando. Pada tanggal 1 Oktober 1965, rumah ini digunakan sebagai pos komando bagi pasukan G30 SPKI yang bertugas menculik para pahlawan revolusi. Ini sumurnya yang mayat-mayatnya dimasukkan ke dalam sumurnya. Oke, segitu dulu ya. Makasih udah diikutin. Dadah. Teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video aku. Jangan lupa like, share, and subscribe.